Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qadimil awwali wal akhiri al baqi bila tahawuli. Thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi min qad wahada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Sidang jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, mari sama-sama seperti mana biasa kita niatkan i'tikaf sambilan kita menyambut salat Isya. Alangkah lebih baiknya sama-sama kita tanamkan niat untuk beriktikaf di dalam masjid selama 30 menit ke depan. Mudah-mudahan dengan iktikaf itu diberi oleh Allah pahala yang besar, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah majelis dan juga kepada seluruh para pendengar radio Baitur Rahman, kita melanjutkan kajian kita terkait makhluk-makhluk yang pertama diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana biasa, di sini kami sampaikan kitab Imam At-Tabari, Tarikh At-Tabari, salah seorang imam ahli hadis yang menulis secara lengkap alunan perjalanan sejarah dimulai dari makhluk pertama diciptakan Allah hingga nanti kita akan lihat kisah dan cerita Nabi Adam alaihi salam sampai kepada Sayyiduna Maulana Muhammad. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas terkait ghamam. Jadi ada makhluk Allah namanya ghamam. Jadi ghamam ini unik dan ada sedikit riwayat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Abbas, satu-satunya kaum di dunia ini yang pernah melihat wujud ghamam itu adalah kaum yang hidup pada masa Nabi Musa alaihi salam. Begitulah yang kami baca dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir. Nah, kita ulang sedikit sebelum kita lanjut. Pada penjelasan yang lalu sudah jelaskan oleh Imam Ibnu Abbas, juga oleh para tabi'in, Wahab bin Munabbih. Nanti juga kita akan dengar bagaimana riwayat dari Imam Ibnu Hatim. Ghamam itu diterjemahkan dalam kamus artinya awan. Di atas langit itu banyak awan. Kalau dulu kita pernah sekolah, mungkin kita pernah belajar ada lapisan bumi itu, lapisan stratosfer, atmosfer, ionosfer, itu macam-macam itu. Nah, Allah juga menciptakan itu. Ada satu makhluk Allah namanya ghamam, dan ghamam ini adalah makhluk yang paling awal diciptakan sebelum manusia. Sebelum hadirnya Nabi Adam, sebelum terciptanya bumi, ghamam ini adalah makhluk paling awal. Jadi saya buat runtutan sedikit agar penjelasan kita yang lalu itu menyambung. Saya simpulkan secara singkat, dulu kita sudah beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar makhluk-makhluk Allah yang pertama itu dari seluruh riwayat hadis akal, termasuk al-qamar wa syams, bulan dan matahari, termasuk aras, qalam. Itu makhluk-makhluk Allah yang paling pertama itu.
Walau demikian, para alim ulama mufassir sepakat bahwa walau ada terjadi perbedaan di antara makhluk-makhluk yang pertama itu, yang diciptakan Allah paling pertama namanya kolam. Nah, itu kita sudah bahas bagaimana bentuk kolam, bagaimana karakteristik pada kolam, itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Walau demikian, saya ulangi lagi pelajaran yang dulu. Ada satu makhluk Allah juga yang merupakan makhluk paling pertama. Itulah namanya al-aqlu. Awwalu ma khalaqallah al-aqlu, kata Nabi. Salah satu makhluk yang diciptakan Allah pertama adalah akal manusia. Nah, kita juga sudah bahas itu. Dan kita sudah juga membahas bagaimana wujud akal yang kita rasakan hari ini, tapi kita tak tahu dia berada di mana. Jadi Allah bisa membuat wujud itu ada, tapi kita tak tahu dia ada di mana. Nah, inilah hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Tuhan kita bisa membuat satu makhluk yang bisa kita lihat, tak bisa kita dengar. Ada makhluk Allah yang bisa kita rasa, tidak bisa kita lihat. Ada makhluk Allah yang bisa kita dengar, tapi tidak bisa kita rasa. Nah, salah satu makhluk Allah yang ajaib adalah akal yang bisa kita rasa, tidak bisa kita buktikan dia di mana. Nah, itu sudah penjelasan yang lain. Nah, pelajaran selanjutnya adalah di antara rentetan makhluk itu ada satu makhluk namanya ghamam. Ghamam itu kalau buka kamus artinya awan. Dan saya sudah melihat dari beberapa tafsir sama artinya awan. Awannya bagaimana? Bentuknya bagaimana? Nanti kita akan lihat menurut pendapat Imam Ibnu Abbas bagaimana bentuknya itu. Nah, di antara makhluk Allah ghamam ini yang pernah melihat wujud ghamam, kaum yang pernah merasakan bagaimana adanya ghamam, itu adalah kaum yang hidup pada masa Nabi Musa. Itulah Bani Israel. Wa dhalalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Surat Al-Baqarah. Kata Allah, kami naungkan mereka dengan ghamam. Saya ceritakan sedikit cuplikannya kenapa Bani Israel bisa melihat ghamam itu. Jadi dalam satu kisah itu sama-sama kita sudah ketahui. Dulu itu Bani Israel termasuk kaum yang ditindas Fir'aun. Sehingga singkat cerita, ketika masa-masa detik-detik terakhirnya Fir'aun ditenggelamkan di laut, maka Nabi Musa mengambil tongkatnya atas perintah Allah dengan izin malaikat Jibril, maka dihantamkanlah dataran itu, terbuka laut. Kisah ini sama-sama kita ketahui. Maka setelah terbukanya laut itu, kaum Bani Israel mengikut Nabi Musa kemana arah Nabi Musa, sampai nanti akhirnya mereka diletakkan oleh Nabi Musa di suatu tempat. Nabi Musa minta izin untuk berkhalwat 40 hari di Bukit Tursina. Selama itulah bertahun-tahun mereka nanti bersama Nabi Musa, sepulungan pulang Nabi Musa. Kondisi Bani Israel setelah diselamatkan itu penuh dengan cobaan iman. Salah satunya, saat itu mereka tinggal di tengah padang pasir yang begitu panas. Maka Bani Israel minta kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, tolong minta kepada Allah agar kami dinaungi oleh awan. Maka Allah mengutus yang disebut dengan ghamam. Ghamam itulah yang dilihat oleh Bani Israel itu. Dan uniknya ketika saya membaca tafsir, hanya beberapa pendapat sahabat, salah satunya Imam Ibnu Abbas, mengatakan tidak ada kaum yang pernah melihat ghamam itu kecuali Bani Israel pada masa
Nabi Musa alaihissalam. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah sama dalalna yang dimaksudkan oleh Allah dalam firman-Nya kami naungi? Dalalna itu artinya kami naungi. Apakah sama naungan Allah nanti di akhirat untuk orang yang beriman dengan naungan Allah yang Allah pernah naungkan Bani Israel? Tentunya tidak sama. Tapi uniknya Imam Ibnu Abbas pernah berkata bahwa al-ghammam yang pernah dirasakan oleh Bani Israel itu akan kembali nanti di akhirat, akan menaungi orang-orang beriman. Dan ghammam itu ciri-cirinya disebut oleh Imam Ibnu Abbas dalam kitab Al-Quran Al-Azim, disebut oleh beliau. Ciri-ciri ghammam itu baunya semerbak. Coba bayangkan, sama lagi urun pakai minyak wangi kan? Pakai minyak wangi ini kan wangi baik ya. Itu baik ya. Maka kata Imam Ibnu Abbas itu, ciri-ciri ghammam itu pertama dia baunya semerbak. Yang kedua, terasa dingin. Jadi di mana aja kita merasakan panas, kalau sudah masuk ghammam itu makhluk Allah itu, maka kita merasa dingin dan sangat-sangat wangi. Nah, itu menurut perkataan Imam Ibnu Abbas. Nah, maka oleh karena itu ingin saya katakan di sini adalah ghammam ini adalah makhluk Allah yang juga termasuk makhluk pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang mari kita lanjutkan pengajian kita terkait tentang segala sesuatu yang terjadi sebelum adanya sesuatu. Nah, di sini ada orang Yaman datang ke Nabi Muhammad. Duduk depan Nabi Muhammad. Itu penduduk Yaman datang. Tokoh yang sangat berjasa membuat Yaman itu menjadi Islam dan terus menyebar keislamannya adalah Mu'az bin Jabal. Duduk orang Yaman di depan Nabi. Maka Nabi bilang sama orang Yaman, kata Rasulullah, "Iqbalul busyra ya ahlul Yaman." Kalau bahasa kita begini, kalian mau tidak ku berikan kabar gembira, ilmu yang bermanfaat, kata Rasulullah. Sebelum kita bahas itu, kita ingin bercerita sedikit. Kenapa Rasulullah sangat menyukai orang Yaman? Nabi kalau lihat orang Yaman itu senang. Kenapa? Bahkan Rasulullah pernah berdoa khusus untuk orang Yaman, ya, dalam hadisnya. Kan pernah Nabi berdoa itu, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamani dina. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim tercatat Nabi pernah berdoa untuk orang Yaman. Kenapa? Nabi senang sama orang Yaman. Bahkan doa Rasulullah inilah yang sampai hari ini negeri Yaman diberkahi oleh para malaikat. Bahkan kita lihat bagaimana sekarang keturunan Sayyidina Maulana Muhammad di Yaman itu orang-orangnya hebat-hebat. Habib Umar bin Hafiz itu sudah sana semua itu. Itu berkat. Saya mau cerita, apa alasan Rasulullah sangat senang pada orang Yaman? Nabi itu pernah mau dibunuh oleh salah seorang utusan dari Romawi. Dia datang dari jauh tuh, dari negeri Syam. Kalau kita gambarkan peta, ini Syam. Di sini Syam, ini Madinah, ini Mekah, kan gitu ya. Terbayang nggak kalau saya gambarkan peta? Syam tuh di atas. Ini Syam, ini Madinah, ini Mekah, Yaman tuh di bawah. Jadi suatu hari karena ada isu-isu adanya kelompok yang berafiliasi untuk membunuh Nabi, ada orang dari Syam itu membunuh Nabi. Kebetulan Syam dengan Yaman saat itu sebelum masuk Islam itu masih ada hubungan kerajaannya, hubungan kekaisarannya.
Yang tentu jika mereka ingin membunuh Nabi dari atas turun ke bawah, dari bawah naik ke atas. Nah, Nabi saat itu beliau ketika mendapat kabar ingin dibunuh, beliau panggil orang yang mau dibunuh itu, membunuh Nabi itu. Kata Rasulullah, kamu ingin bunuh saya? Iya. Mau tangkap saya? Iya. Sini duduk. Duduk. Nabi suruh duduk. Itulah hebatnya Rasulullah itu. Musuh pun suruh duduk. Duduk. Kamu boleh membunuh saya, kamu boleh menangkap saya, tapi ketahuilah, kalau ada salah seorang kaisar di antara kamu nanti beberapa hari lagi, dia sebentar lagi akan wafat dan berita yang saya sampaikan ini tidaklah benar, silahkan tangkap saya, bawa ke Syam. Kalau aku akan berikan kabar bahwa di antara di kekaisaran Romawi ada salah seorang kaisar yang akan wafat oleh anaknya sendiri. Kalau berita itu bohong, tangkap saya, bunuh saya. Salah satu delegasi yang ingin bunuh Nabi itu dari Yaman. Dari Syam turun ke bawah, dari Yaman naik ke atas. Nah, orang Yaman yang mendengar kabar Nabi ini tanpa membuktikan bahasa Nabi, dia masuk Islam. Tanpa membuktikan berita Rasulullah, orang Yaman masuk Islam. Dan orang Yaman yang masuk Islam ini, dia pulang kampung, dia sebarkan Islam. Makanya Rasulullah itu kalau sudah mendengar Yaman, beliau senang sekali. Di mana tanda Nabi senang? Nabi berdoa khusus untuk orang Yaman. Ya. Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Walaupun nanti di ujung hadis ada sahabat Nabi memanggil Rasulullah, Rasulullah, tolong doakan kota Najd, daerah Najd. Ya. Lalu Nabi tidak menghiraukan permintaan sahabat itu. Nabi berdoa lagi, Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Sahabat dari belakang datang, Nabi, tolong doakan untuk Najd kami. Nabi tidak membalas. Nabi doa lagi sekali lagi. 3 kali Nabi doa itu. Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Datang sahabat, Nabi, tolong doakan untuk Najd kami. 3 kali mereka meminta, Nabi langsung membalas. Kalian tahu kenapa saya tidak berdoa untuk Najd? Di sana itu qarnus syayatin. Hunaka zalazil wa qarnus syayatin. Kamu harus tahu, suatu saat Najd itulah suatu kota, wilayah yang akan membuat gempa bumi seluruh umat muslim dan akan munculnya tanduk syaitan. Di mana Najd? Nanti dalam pembahasan lain kita akan bahas khusus. Biar nak jauh pembahasan kita tetap pada Ghamam tadi. Nah, inilah alasan kenapa Nabi suka dengan orang Yaman. Nah, orang Yaman datang ke Nabi. Kata Nabi, mau tak aku berikan kabar gembira untuk kalian? Aku berikan ilmu untuk kalian. Yang ilmu itu sangat berharga. Maka kata mereka, faqalu qad basyartana fa'atina. Orang Yaman bilang, Nabi, engkau telah berikan kabar gembira untuk kami. Terima kasih Nabi. Terima kasih. Fa'atina. Kalau begitu Nabi, tolong berikan apa itu kabar gembira. Maka Nabi bersabda, kata Rasulullah, faqalu, kata mereka, faqalu qad qabalna fa akhbirna an hadzal amri kaifa kana. Nabi, tolong jelaskan pada kami ilmu yang kami tanya ini Nabi, terkait segala sesuatu sebelum terciptanya segala sesuatu. Apakah sesuatu yang sebelum ada itu Allah ciptakan? Mereka bertanya, Nabi, sebelum ada bumi, matahari, pohon, angin, sebelum ada itu, adakah sesuatu yang sudah diciptakan Allah? Maka Nabi menjawab, Kana Allahu azza wa jalla 'alal 'arsy. Kalian tahu, sebelum adanya sesuatu itu, Allah telah menciptakan arasy. Wa kana qabla kulli syai' wa kutiba fi lawhi kulli syai' yakun. Setelah itu
barulah kutiba fil lauhi kulli syai, diciptakanlah kolam. Kolam itulah yang menulis di lauh mahfud. Nah, kaum muslimin, lauh mahfud itulah puncak nomor 2-nya terdapat naskah penulisan Al-Quran secara maknawi yang ditulis oleh kolam. Begini maksudnya. Al-Quran, sebelum kita lihat hari ini, Al-Quran yang ada di depan kita ini, itu hakikatnya Quran itu adalah kalam maknawi. Ada 2 kalam dalam ilmu tauhid. Ada kalam lafzi, ada kalam maknawi. Kalam lafzi itu begini. Contoh, saya katakan kepada saudara saya, tolong belikan saya sayur. Kau pergi ke pasar, belikan saya sayur. Lisan saya bergerak, suara saya nampak, dan tersusun kalimat. Itu namanya kalam lafzi namanya. Nah, Al-Quran itu kalam maknawi. Tidak bersuara, tidak berhuruf, dan dia itu berbentuk maknawi. Saya berikan contoh. Ketika saya mengucapkan ayat Qul huwallahu ahad, apa makna yang ada dalam Quran itu? Inti dari Qul huwallahu ahad itu apa artinya? Di situ menjelaskan tentang bahwa Allah itu esa. Saya berikan contoh lebih enaknya. Ada salah seorang anak, dia naik ke atas pohon mangga. Salah seorang ayah memberitahu kepada anaknya, turun, jangan naik pohon mangga. Turun. Karena anaknya tak mendengar, dia naik ke atas. Lalu anaknya itu nak mendengar, ayahnya datang, dia bawa kayu. Dia bawa kayu, dia pakailah pinggangnya begini. Tidak ngomong apa-apa, tidak mengeluarkan suara, dia berikan isyarat seperti ini. Pertanyaannya, ketika seorang ayah membawa kayu, memegang pinggangnya begini, turun tidak anaknya itu? Turun. Itu namanya kalam maknawi. Kalau bahasa kita isyarat. Nah, maka oleh karena itu Al-Quran itu setelah ditulis di lauh mahfud, Jibril mengambilnya, lalu Jibril turun ke bawah, maka Jibril transit salah satu langit. Di transit itu barulah nanti beliau turun ke bumi dan memberikan Quran kepada Sayyidina Maulana Muhammad. Nah, maka saya ingin katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sebelum menciptakan sesuatunya, beliau telah menciptakan aras, kemudian qalam, kemudian lauh mahfuz. Kemudian Imam Ibnu Abbas pernah berkata, Innallaha azza wa jalla khalaqal arsya awwala ma khalaqa fastawa alaihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan aras awwala ma khalaqa, yaitu makhluk yang pertama. Fastawa alaihi, lalu Allah beristiwa di atas aras. Kaum muslimin rahimakumullah, saya ingin jelaskan sedikit makna istiwa di atas aras itu. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu bersemayam di atas aras. Pertanyaannya, apakah Allah bersemayam di atas aras itu menempel dengan aras atau tidak? Ingat baik-baik, memahami Al-Quran kalau tidak faham cara memaknainya, bahaya. Saya jelaskan sedikit hadis Nabi. Nabi pernah bilang, wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Bahasa Nabi singkat, tapi maknanya cukup mendalam. Coba dengarkan baik-baik. Kata Rasulullah, wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Quran kadang-kadang bisa membawamu ke dalam hidayahnya, au alaika, tapi ketahuilah Quran terkadang bisa membawamu ke dalam neraka. Maksud Nabi adalah tidak semua orang yang hafal Quran, orang yang bisa baca Quran, orang yang pandai menghafalnya, orang yang pandai melantunkannya, tapi dia ahli
surga. Tidak semua seperti itu. Sebab kata Nabi, au alaika, terkadang Quran bisa menjerumuskanmu ke dalam neraka. Contoh, Ibnu Muljam, salah seorang penghafal Quran, salah seorang yang ahli tafsir, tapi dia membuat kebijakan siapa yang membunuh Imam Ali bin Abi Thalib dapat pahala besar. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, ahli Al-Quran, hafal Quran, ahli tafsir, tapi dialah yang membunuh salah seorang anak sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, yaitu Abdullah bin Zubair bin Awam. Zul Khuwaisirah, yang dikenal oleh sahabat seseorang yang memiliki mata yang merah, yang hitam. Sahabat sangat mengenal dia, bahwa dia tak pernah lepas dari tahajudnya, selalu tak pernah lepas dari duhanya, selalu tak pernah lepas dari solatnya, selalu tak pernah lepas dari amaliyahnya. Tapi Umar bin Khattab pernah mengeluarkan pedang, meminta izin kepada Rasulullah, bolehkah saya membunuh dan memenggal kepalanya? Hadis riwayat Imam Bukhari. Kata Rasulullah, jangan, suatu saat kau akan lihat bagaimana keturunannya. Nah, oleh karena itu, hari ini saya ingin katakan, malam ini, banyak sekali orang yang salah mengambil makna ketika memahami ayat Ar-Rahmanu 'alal arsistawa. Ar-Rahman 'alal arsistawa. Allah itu menempel di atas aras begini. Nah. Contoh. Ini aras. Allah itu menempel. Ini aras makhluknya. Ketika kita tanya, mengapa kau berkata seperti itu? Mereka menjawab, ya begitu ayatnya. Saya sudah bahas ini pada pertemuan yang lalu. Maka oleh karena itu sekarang kita tanya kepada para ulama, bagaimana Ar-Rahman wal-Istawa? Bagaimana bersemayam Allah di atas aras? Apakah aras itu menempel dengan Allah atau tidak? Saya baca sedikit catatan yang saya buat. Sini ada catatan yang saya buat. Kita tanya terlebih dahulu kepada Imam Malik. Bagaimana kata Imam Malik? Beliau berkata, al-istiwa ma'lumun wal kaifu majhulun. Kata beliau, istiwa itu kita tahu maknanya, tapi bagaimana Allah beristiwa dengan aras, kita tak tahu artinya. Nyampe nepegahan tu, karena nalu merumpok sebuah kitab ditulis oleh salah satu ulama, ulama Aceh, ulama luar. Bersemayam Allah di atas aras itu sama seperti saya duduk di atas kursi. Pernah dengar begitu? Pernah dengar? Silakan buka kitab namanya Kitab Tauhid yang disyarah oleh Ibnu Utsaimin jilid 2. Di situ ada penjelasan itu, duduk di atas kursi. Kita sejak dulu oleh ulama-ulama kerajaan Aceh Darussalam, salah satunya Syekh Nuruddin Araniri, dalam kitab beliau At-Tibyan fi Ma'rifatil Adyan, beliau menentang itu. Siapa saja yang berkata bahwa Allah itu bersemayam di atas aras, menempel dengan aras, maka itu ajaran yang tidak dibenarkan. Silakan beli kitabnya, baca sendiri. Siapa yang bilang begitu? Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Kitabnya At-Tibyan fi Ma'rifatil Adyan. Butuh naurna yang tunggu 42 kitabnya. Silahkan pergi di depan, di belakang ini. Tepatnya lurus, ada satu toko nanti di depan. Pena publishing itu, silahkan masuk, beli bukunya itu. Silahkan baca itu. Begitu juga Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Beliau menentang itu. Beliau membuka kitab, menulis kitab namanya Tanbihul Masyi, nama kitabnya. Beliau menentang orang-orang yang berkata bahwa kalaulah mereka meyakini aras itu diduduki oleh Allah menempel, itu ajaran yang tidak dibenarkan. Maka kata Imam Malik radhiyallahu anhu, kata beliau, istiwa itu artinya adalah bersemayam, kita tahu. Tapi cara Allah bersemayam kita nak tahu. La ya'rifullah illallah. Satu. Yang kedua,
Syekh Imam Muhammad bin Jarir At-Tabari dalam kitab Jami'ul Bayan, apa kata beliau? Istiwa itu adalah bermakna ala wa irtifa', tinggi, berada di atas aras. Perhatikan baik-baik. Ini tangan saya. Tangan saya di atas meja, begini. Begini ya. Beda nggak? Misalnya saya bilang begini, tangan saya di atas meja, satu. Dengan satunya lagi, tangan saya di atas meja. Apa yang bedanya? Ini tangan ini. Tangan atau peci lah. Ah, ini peci ini. Peci di atas meja. Ya. Satu lagi, peci di atas meja. Lafadznya sama, tapi kondisinya berbeda. Ya kan? Nah ini dia, peci di atas meja dengan peci di atas meja sama anku. Maka kata Imam Jarir At-Tabari, ala yang seperti ini itu namanya ala irtifa'a, tinggi ke atas, tidak menempel di sini. Maka oleh karena itu Imam Asyuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, beliau juga berkata, kalaulah ala seperti ini, peci di atas meja, itu namanya isti'la hakiki. Nah ini, nempel. Nih, ujungnya nempel. Isti'la hakiki namanya. Sedangkan Allah berkata, ala arsistawa, ala itu bukan seperti ini, tapi di atas aras. Namanya ala isti'la majazi. Nah, kalau ini tidak kita fahami dengan ilmu yang terbatas, kita baca Quran lalu menafsirkan ayat dengan sesuka akal kita, hati-hati. Fasyaikha lahu syaitan. Siapa yang berguru tak ada guru, maka gurunya syaitan. Nah, ini kata Imam At-Tabari. Kemudian kata Imam Al-Baghawi dalam kitab Ma'alimut Tanzil, beliau pernah berkata tentang istiwa. Kata beliau, menetapkan istiwa sebagaimana datang dalam nas tanpa takyif dan tamsil. Nah, itu juga sependapat dengan Imam Jarir At-Tabari. Kemudian Imam Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir Al-Qur'anul Azim menetapkan istiwa tanpa tahrif, ta'lil, takhis dan tamsil. Ini tamsil nih. Tamsil, ini tamsil namanya. Perumpamaan ini. Tamsil. Jadi tak boleh kita meyakini seperti ini ya, menempel. Kalau sudah seperti ini kita meyakini Allah, itulah yang disebut oleh Rasulullah tadi, wal Qur'anu hujjatun laka aw alaika. Quran bisa memberimu hidayah, tapi terkadang Quran bisa memberimu isi ke dalam neraka. Nah, maka jamaah dirahmatillah Allah. Saya teringat satu hadis Nabi, kata beliau begini, saya khuruju qaumun fi akhir zaman. Nanti di akhir zaman, kata Nabi, akan muncul suatu kaum. Hadis riwayat Imam Bukhari, hadis sahih. Silakan buka dalam kitab Fathul Bari ala syarah Sahih Bukhari yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kata Rasulullah, nanti di akhir zaman, saya khruju qaumun fi akhir zaman, akan muncul suatu kaum yaqra'unal Qur'an. Mereka membaca Quran, berlomba-lomba membaca Quran, berlomba-lomba menghafal Quran, berlomba-lomba mensuarakan Quran dengan seindah-indahnya. Kata Rasulullah, yakhrujuddin kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Ketika mereka membaca Quran, tapi agama mereka itu sama seperti anak panah yang kita lepas. Ini anak panah ini. Ini. Ya, kita tarik, kita lepas. Nah, yang lepas itulah ibarat tamsil yang digambarkan oleh Rasulullah. Artinya ada suatu kaum nanti, itulah sekarang di akhir zaman, yang lisannya bagus melantunkan Quran, tapi hatinya tidak sesuai dengan Al-Quran.
Maka di negeri kita sendiri pernah dengar kasus, saya tak sebut namanya lah, karena ini adalah menjaga kode etik nama baik seseorang. Pernah ada salah seorang pejabat di negeri ini mencetak Quran, tapi dia mengkorupsi isi cetakan Quran itu. Pernah dengar kasus itu? Coba baca lagi di Google. Silakan buka lagi. Saya nak sebut namanya. Seorang pejabat tinggi di negeri kita, dia yang mencetak Quran, dia yang korupsi Quran. Inilah yang disebut oleh Nabi tadi apa? Yamruquddin kama yamruqus sahm min ramiyah. Mereka itu kalau beragama seperti anak panah. Ditarik anak panah, dilepas, begitulah agama mereka. Nah, maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin saya masukkan dalam kajian ini adalah memahami Quran itu, ya, pahamilah dengan cara yang baik. Nah, kita lanjut sedikit lagi. Kemudian Rasulullah SAW dalam hadis beliau, mohon maaf, menurut para alim ulama berkata, khalaqallahu azza wa jalla al-ma'a qabla al-'arsy. Allah menciptakan air sebelum aras. Saya simpulkan sedikit. Pada penjelasan yang lalu kita sudah bahas. Ada hadis yang mengatakan makhluk pertama akal. Satu. Kemudian menurut hadis yang lain makhluk pertama itu aras. Kemudian pendapat yang lain dari hadis Nabi juga, makhluk yang pertama itu termasuk asy-syamsa wal qamar, matahari dan bulan. Tapi menurut sebagian pendapat ulama yang lain, dari hadis-hadis Nabi yang lain, makhluk yang pertama itu diciptakan Allah adalah al-ma'u. Apa arti al-ma'u? Air. Itu makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah menurut pendapat ulama yang lain. Nah, di sini tertulis bahwa khalaqallahu azza wa jalla al-ma'a qabla al-'arsy. Diciptakan oleh Allah air sebelum aras. Tsumma khalaqa arsyahu fawada'ahu 'alal ma'i. Kemudian Allah menciptakan aras dan aras itu berada di atas air. Wallahu alam. Saya sendiri tak tahu bagaimana gambarannya itu. Allah menciptakan air, lalu setelah itu menciptakan aras, lalu aras itu berada di atas air. Kita tak tahu, tak faham bagaimana aras di atas air, hanya Allah yang mengetahuinya. Nah, kemudian wa annasi min ashabi Rasulillah, dan banyaklah manusia di kalangan para sahabat Nabi, mereka berkata, innallaha azza wa jalla kana arsyuhu 'alal ma'i. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah arasnya itu berada di atas air. Walam yakhluqu syai'an ghaira ma khalaqa qabla al-ma'i, dan tidaklah Allah menciptakan sesuatu selain dari sesuatu diciptakan itu qabla al-ma'i, sebelum air. Maka salah satu makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah yang bernama al-ma'u, yaitu air. Dan air sangat banyak, termasuk yang ada dalam tubuh kita. Mohon maaf, kadang-kadang ada yang keluar dari hidung. Hidung itu kan air. Nah, air itulah termasuk dari bahagian-bahagian air yang diciptakan oleh Allah pada penciptaan yang pertama. Maka jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengajian kita ini belum masuk lagi kepada era Nabi Adam. Kita bahas terlebih dahulu apa saja makhluk ciptakan oleh Allah. Sebentar lagi kita akan masuk bagaimana diciptakannya Allah terhadap Nabi Adam dan apa yang terjadi pada masa Nabi Adam alaihissalam sehingga seterusnya. InsyaAllah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Sampai di sini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Usikum binafsi bitaqwallah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه Terima kasih, Gibraltar.
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا اغفر لنا ذنوبنا